Silakan Pak Andi Akmal dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Makasih Pak Ketua. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pak Ketua. Sama-sama Andinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Menteri Pertanian beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas di Komisi 4 DPR RI. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. Pimpinan anggota Dewan, Menteri Pertanian beserta jajaran yang kami hormati, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S30/MK/02/2021, Menteri Keuangan menginstruksikan realokasi dan refocusing belanja KL diarahkan untuk 3 hal. Pertama, mendukung vaksinasi di tahun 2021 untuk sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai herd immunity. Kedua, penanganan kesehatan COVID-19 lainnya. Dan ketiga, pemulihan ekonomi nasional. Pemotongan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 6,3 triliun dari semula 21,8 triliun menjadi 15,5 triliun seperti disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran 2021 salah satunya diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Apakah dengan pemotongan anggaran Kementerian Pertanian bukannya berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi nasional? Kalau alasannya untuk pemulihan ekonomi nasional, seharusnya anggaran Kementerian Pertanian ditambah, bukan malah dipotong. Presiden Jokowi apakah tidak mengetahui pemotongan anggaran pertanian ini? Pertama, anggaran pertanian dipotong nilai tambah dan daya saing masih rendah. Salah satu dari 5 program Kementerian Pertanian tahun 2021 yaitu program nilai tambah dan daya saing industri. Berbicara terkait ini, tentu yang terbersit adalah peningkatan ekspor. Tahun 2020 Kementerian Pertanian mengklaim nilai ekspor pertanian naik 15,79%, yang berdasarkan struktur nilai ekspor pertanian 91% berasal dari subsektor perkebunan, yaitu komoditi kelapa sawit, yang notabene komoditi ini tidak menjadi prioritas dalam pembiayaan APBN. Bagaimana dengan komoditi pertanian lainnya yang selama ini menjadi prioritas dalam pembiayaan APBN kita? Apakah tidak ada peningkatan nilai tambah dan daya saingnya? Jika diamati program dan kegiatan Kementerian Pertanian selama ini masih bertumpu pada kuantitas, tetapi melupakan kualitas dan pengolahan produk pertanian yang dihasilkan. Banyak kasus komoditi pertanian kita yang ditolak masuk ke negara tujuan ekspor karena salah dalam pengolahan atau pasca panen. Misalnya komoditi pala yang pernah ditolak karena mengandung aflatoksin. Rendahnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian Indonesia seperti contoh kopi, hal yang ironi, di mana Indonesia merupakan negara penghasil atau produsen kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun sebagai eksportir, Indonesia menduduki posisi ke-9, kalah dari Swiss yang tidak memiliki kebun kopi tapi berada pada posisi ke-5. Artinya terdapat selisih gap yang sangat besar antara jumlah produksi dan ekspor kopi Indonesia. Sedangkan dengan anggaran pertanian yang besar selama ini saja, nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian Indonesia ketinggalan jauh dengan negara produsen atau negara eksportir lainnya, apalagi dengan adanya pemotongan anggaran. Jadi jelaskan alasan pemotongan anggaran penyediaan kopi benih kopi dari semula 100,1 miliar menjadi hanya 47,4 miliar, dan pemotongan anggaran pengembangan kawasan kopi dari semula 50,7 miliar menjadi 26,2 miliar, yang termasuk dalam program nilai tambah dan daya saing di Ditjen Perkebunan. Apakah kualitas kopi Indonesia masih cukup rendah sehingga kalah bersaing di pasar ekspor? Upaya apa saja yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi Indonesia? Maka dari itu kami berpendapat, 1.
Fraksi PKS menyarankan Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan harus sesuai dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri komoditi pertanian. Selain kuantitas produksi, Kementerian Pertanian harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing industri. Kementerian Pertanian harus menyusun panduan Good Agriculture Practice. Komoditi pertanian disesuaikan dengan perkembangan pasar ekspor dan internasional. Dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, komoditi pertanian berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dalam negeri dan menambah devisa negara atau ekspor yang meningkat. 2. Fraksi PKS meminta Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran terkait peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian seperti kopi, pengembangan kawasan kopi dan penyediaan benih kopi, serta melakukan evaluasi terkait rendahnya ekspor kopi Indonesia. Ditjen Perkebunan dapat bekerjasama dengan Balitbang untuk melakukan peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. 3. Fraksi PKS mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada petani terkait pasca panen, pengolahan yang baik dan benar, sehingga komoditi pertanian memiliki kualitas yang berdaya saing dan penambahan nilai untuk ekspor. Kedua, krisis regenerasi petani, anggaran penumbuhan wirausaha muda pertanian berkurang. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2015 memberikan rekomendasi untuk solusi krisis regenerasi petani adalah dengan kebijakan yang menyasar generasi muda. Terkait dengan upaya peningkatan pengetahuan generasi muda tentang berbagai hal di bidang pertanian, terutama kewirausahaan dan pembenahan pendidikan pertanian juga perlu dilakukan. Tolong jelaskan alasan dari BPSDMP memotong anggaran yang sangat besar dari penumbuhan wirausaha muda pertanian semula 24,3 miliar menjadi 5,1 miliar. Apakah SMK Pertanian dan Perguruan Tinggi Pertanian bisa termasuk dalam kemitraan jejaring kerja dari pelaksanaan penumbuhan wirausaha muda pertanian? Banyak dari mahasiswa pertanian yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi wirausaha muda pertanian. Selama ini sarjana pertanian lebih banyak bekerja di luar sektor pertanian karena proses penumbuhan jiwa wirausaha yang tidak dimulai dari sejak mahasiswa. Bahkan ada anggapan sarjana pertanian menguasai segala bidang pekerjaan kecuali pertanian. Hal-hal yang kami perlu beri masukan. 1. Fraksi PKS meminta Kementerian Pertanian meninjau ulang pemotongan anggaran penumbuhan wirausaha muda pertanian BPSDMP dan bisa bekerja sama dengan SMK Pertanian, Perguruan Tinggi Pertanian yang terdapat di seluruh dapil anggota Komisi 4. 2. Fraksi PKS mengapresiasi BPSDMP yang telah melaksanakan masukan dari fraksi PKS untuk mengembalikan anggaran penumbuhan dan penguatan P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, yang semula dihapuskan. Hal tersebut fraksi PKS sampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian pada tanggal 25 Januari 2021. Ketiga, kebutuhan buah-buahan meningkat, anggaran menurun. Tren produksi buah-buahan lokal pada kurun waktu 4 tahun terakhir terkonfirmasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 produksi buah-buahan lokal mencapai 22,5 juta ton atau naik 4,8% dibanding tahun 2018. Karena meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin termasuk buah-buahan untuk menjaga imunitas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana strategi Dirjen Hortikultura untuk peningkatan produksi buah-buahan? Dan dijelaskan alasan pengurangan anggaran dari semula 121,8 miliar menjadi 69,2 miliar, pemotongan hampir 50%. Upaya apa saja yang sudah dilaksanakan untuk peningkatan produksi buah-buahan? Pimpinan komisi, anggota Komisi 4 dan Menteri Pertanian yang terakhir Pak Ketua, saya ingin menyampaikan permasalahan yang selama ini sering dibicarakan, yaitu masalah kelangkaan pupuk subsidi. Saya kira ini masalah mungkin bosan kita dengarkan, tapi bagi kami anggota Komisi 4, kami tidak akan bosan menyampaikan bila masih banyak masalah gitu. Bila petani kita masih mengalami masalah untuk mendapatkan pupuk subsidi. Jadi yang langka sebenarnya adalah pupuk bersubsidi. Kalau pupuk biasa saya kira tidak langka. Pak Menteri, saya kira pupuk subsidi ini bisa disamakan dengan bansos. Kalau bansos ini kan penerimanya masyarakat miskin. Nah, pupuk subsidi sebenarnya penerimanya adalah petani kecil juga yang mempunyai lahan 2 hektar ke bawah. Nah, sama-sama pentingnya gitu. Saya berharap Pak Menteri Pertanian yang baru menjabat setahun ini punya mungkin desain ke depannya bagaimana menyelesaikan masalah ini gitu. Karena ini masalah sudah cukup lama, saya di Komisi 4 sudah 2 periode, ini selama ini masalah tidak terselesaikan.
Oleh karena itu Pak Menteri, dan waktu Pak Menteri jadi gubernur selalu mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk melayani dan menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, saya melihat selama ini Bupati, Gubernur, Pak Menteri juga dan kita semuanya eksekutif legislatif belum bisa menyelesaikan carut marut masalah pupuk subsidi ini. Nah, tentu di sini ada yang jadi masalah. Oleh karena itu Pak Menteri, saya berharap di tahun 2021 ini masalah ini bisa diselesaikan Pak. Apalagi harganya kan sekarang sudah naik. Artinya tidak ada lagi alasan bahwa pupuk subsidi ini langka gitu. Ya, dan petani sebenarnya di dapil saya dan mungkin di dapil teman yang lain nggak apa-apa naik sedikit, yang penting barangnya ada. Ya kan gitu ya Pak Menteri. Jadi saya harap sekali ini betul-betul jangan hanya kami datang ke dapil disampaikan masalahnya tapi kita tidak tahu apa solusinya gitu. Dan kapan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah kita sebagai eksekutif. Kami DPR ini modalnya bicara Pak, menyampaikan aspirasi, tapi Anda sebagai pelaksana gitu, Bupati, Gubernur dan lain. Yang terakhir Pak Ketua, saya sedikit lagi karena ini penting Pak Ketua, untuk mungkin produsen pupuk Pak, saya juga menyampaikan masalah ini jangan hanya sebagai menjual pupuk dan dapat keuntungan gitu. Kita ingin harap produsen pupuk ini punya sistem yang mengawasi distributor dan pengecer. Karena sumber masalahnya sebenarnya Pak Menteri bukan di Kementerian Pertanian, masalahnya bukan, tapi di masalah distributor. Bahkan di daerah saya, di dapil kami Pak Direktur Pupuk Indonesia ini, petani dipaksa Pak membeli pupuk non subsidi 10.000 per liter per kilo. Jadi kalau 50 kilo 500.000 Pak, dipaksa Pak. Kalau tidak dia tidak akan diberikan haknya untuk mendapatkan pupuk subsidi ini. Ini kan harusnya hal-hal seperti ini dipantau oleh PT Pupuk Indonesia. Ya gitu kan? Sebenarnya juga dinas tahu. Mungkin juga dinas provinsi tahu apa kira-kira solusi untuk mengatasi masalah ini gitu. Ada nggak sistemnya di PT Pupuk Indonesia ini untuk pengawasan digital Pak terhadap distributor? Ada nggak distributor selama ini masuk penjara gara-gara mereka menyelewengkan pupuk subsidi? Kan tidak ada. Berarti pengawasan kita selama ini tidak kuat gitu terhadap distributor kita. Karena distributor ini banyak di distributor karena kata belece. Ya terus terang aja, ada banyak karena kata belece Pak. Sehingga mereka seenak-senaknya saja menjual pupuk kepada petani kita. Kasihan petani kita ini Pak Ketua. Jadi saya berharap, dan yang kedua harusnya Bapak pikirkan ini BUMDes Pak menjadi pengecer. Banyak juga masalah di daerah ini sedikitnya pengecer Pak. Satu pengecer Pak Andi Akmal, kalau bersifat kasus agar tidak menjadi bias, mohon Bapak sebutkan. Ini terakhir Pak Ketua. Ya kasus itu. Siapa yang menjual pupuk subsidi itu kepada yang bukan berhak? Siapa namanya, di mana? Biar kalau itu memang aspek hukum ya kita tindak lanjuti. Terima kasih. Kasusnya di dapil saya Pak Ketua di Kabupaten Bone. Ya, dan tolong nanti ditelusuri, dan saya berharap Pak Menteri punya task force, punya semacam gugus tugas supaya daerah-daerah yang bermasalah ini diperhatikan betul Pak. Sebenarnya masalah subsidi Pak Ketua tidak semua Indonesia bermasalah, hanya daerah-daerah tertentu. Tapi ini tidak ada penyelesaian yang sistematis. Sehingga kalau kita turun terus kepada petani kita, ya mereka terus menyampaikan masalah ini Pak Ketua. Saya berharap dari Pupuk Indonesia ini mungkin ada nanti jaringan pengawasan Pak yang sekarang digital ini. BUMDes kita ini diberdayakan lah Pak jadi pengecer lah, daripada pengecer selama ini yang bermasalah ini mending diberhentikan saja, diganti oleh BUMDes kita kalau memang kinerjanya bagus. Saya kira itu terakhir Pak Ketua. Pimpinan, anggota Dewan, Menteri Pertanian beserta jajaran hadirin yang kami hormati. Demikianlah pendapat dan pertanyaan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja Raker hari ini sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Atas perhatian hadirin semua kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.